Allah nggak melihat ya jasadmu, pakaianmu, tapi yang Allah lihat hati dan amal. Lagi ente ngaji kenapa di sini? Karena nggak enak sama saya, sia-sia mendingan jarang ngaji. Pulang ente jangan ngaji, mau ngapain? Oh, karena saya, bukan karena Allah. Gua nggak enak kalau nggak ngaji tuh nanyain. Oh ente zikir, pengen dapat mengharapkan ini itu, enggak juga boleh, nggak boleh juga. Adapun barangkali seseorang dengan wasilah ibadah diberikan derajat dan pangkat yang tinggi, itu bukan tujuan kita. Kalau itu Islam itu adalah ajaran yang bersih, ya. Karenanya kalian harus bersih juga, dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang najib, orang yang bersih. Ini bersih terbagi dua, ada bersih zahir, ada bersih batin. Yang bagus zahir dan batin. Ada orang berwudu, kata ulama tasawuf ini, kalau bisa dua niat. Satu niat mengangkat hadas yang kecil, seperti mana kita wudu yang biasa. Yang kedua kita niat untuk membersihkan batin. Ya, di sini hanya niat, prakteknya tetap. Ya, prakteknya sama dengan kita wudu mau sholat. Ulama tuh. Kenapa? Sebab zahir batin ini harus jalan bareng. Kalau kata ulama fikih, Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassah. Orang yang matang ilmu ibadahnya, oh salatnya bagus, puasanya bagus, tapi nggak ada tazkiyatun nafsi, tasawufnya nggak dipelajarin, ya rusak seorang katanya. Kenapa rusak? Apalah arti kita sholat tapi kita masih punya sifat hasud? Apalah arti kita sholat tapi masih punya takabur? Ya, apalah arti kita sholat, hati kita selalu tidak pernah bersangka baik dengan orang lain. Namanya itu kotor. Kotor itu. Oh, sholatnya bagus, hidupnya rengat. Satu banyak sholat, tapi hatinya bergedemen. Ada satu hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat tampangmu, kalau bahasa kasarnya. Allah enggak melihat ya jasadmu, pakaianmu, tapi yang Allah lihat hati dan amalmu. Jadi kita percuma ya kalau kita ibadahnya bagus tapi hati kita enggak bagus. Jadi namanya tasawuf itu, artinya tasawuf itu tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Sekarang kebalikannya, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak. Siapa orang yang belajar ilmu tasawuf, artinya bersih, zikirnya apa melintir paling, tapi ilmu fikihnya nggak dipelajarin, dosa besar kita. Tazandak, kafir zindik. Nah, ini yang sekarang terjadi di mana-mana begitu. Zikirnya dikedepankan, masalah ibadahnya nggak pernah diperiksa. Banyak orang sekarang ini mencari jati diri lewat zikir, nggak mustahil. Tapi giliran najis dia nggak tahu, giliran haram dia nggak tahu, giliran yang dilarang dia nggak tahu. Sama rusak ini, dosanya besar. Nah, dua-duanya penting. Satu contoh pernah saya contohkan, dalam kita niat usolli fardal maghribi, pasti ada lillahi. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adaan itu, ini masalah ilmu fikih. Di sini sampai sini ilmu fikihnya nih. Lillahi ta'ala termasuk ilmu tasawufnya.
Jadi di saat kita ibadah jangan tercemar apapun dalam hidup kita ini. Serahkan semua kepada Allah lillahi ta'ala. Dalam nasihatnya Al-Habib Abdul Haddad, kita ngaji pun niatnya lillahi nawaitu ta'alluma wa ta'lim lillahi ta'ala. Saya niat ngajar dan belajar karena sesuatu. Umpama nih, contohnya nih, contohnya jangan kesinggung, ya, ternambok lagi. Ente ngaji, kenapa di sini? Karena nggak enak sama saya, sia-sia mendingan jarang ngaji. Pulang ente jangan ngaji, mau ngapain? Oh, karena saya, bukan karena Allah. Gua nggak enak, kalau nggak ngaji, tanyain. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu pentingnya kita belajar tasawuf. Ya semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu. Oh ente zikir, pengen dapat mengharapkan ini itu, enggak juga boleh, enggak boleh juga. Adapun barangkali seseorang dengan wasilah ibadah diberikan derajat dan pangkat yang tinggi, itu bukan tujuan kita. Ya, itu memang kehendak Allah. Sehingga ada ulama mengatakan, Rabi'atul Adawiyah termasuk ini yang sering saya ucapkan, dia mengatakan, ma habbatuka khaufan min narik wala tama'an min jannatik. Ya Tuhan, ya Allah, saya ibadah ini bukan saya pengen masuk surga, bukan saya takut api neraka. Saya menggugurkan kewajiban selaku hamba, diperintahkan untuk ibadah, ya udah ibadah. Diterima urusan engkau, nggak diterima juga urusan engkau, bukan urusan saya. Ini namanya pengamalan, amaliyahnya tinggi deh nih. Tingkatan nggak kita nih. Saudara, kalau kita kan ibadah nih, pengennya masuk ibadah berkemarin bangun surga, nggak malu itu? Malu nggak kita? Malu, gitu loh. Sehingga kita sekedar menggugurkan kewajiban kita. Sama juga ngaji, saudara. Ngaji ini gugurin kewajiban. Kalau niat dapat, kita nggak dapat kecewa. Ngaji lama-lama nggak dapat. Nah, salah lu. Niatnya kagak lurus. Kadang-kadang ngaji enggak lah, bagian mau dapet. Ngaji seminggu sekali, ya. Kadang datang, kadang jangan dituntut saya. Nabi saja bilang, innama ana qasimun wallahu mu'ti. Saya ini sekedar membagikan ilmu kepada orang lain, yang ngasih pinter bukan saya. Harus bedain mana wilayah manusia, mana wilayahnya Allah. Sehingga nanti kita nggak serampangan. Kita berangkat ke pasar kerja, jangan niat cari duit, ya. Gugurkan kewajiban untuk apa? Memberikan apa kepada keluarga kita. Entah, baru Allah yang ngatur rezekinya. Kalau kita niat nyari duit, kalau nggak dapat, kecewa nggak? Capek gue dari pagi nggak dapat duit. Dosa jadinya, pahalanya hilang. Tapi kalau nanti digugurkan kewajiban lillahi ta'ala, walaupun gak dapat duit, pahala dapat. Yang insya Allah mudah-mudahan ke setiap orang usaha, insya Allah walaupun gak maksimal, gak banyak, duit dapat, pahala. Itu bedanya. Jadi semua lillahi. Jadi antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf ini gak bisa dipisahkan. Jadi sia-sia kita ibadah kalau makan hati kita nggak benar, nggak lurus, nggak bersih. Atau barangkali dia hebat. Nah, di sini juga nih ada pengajian ilmu yang dikarang dalam kitab Risalah 2 Ilmu, Keputusan makan. Nggak boleh tazkiyatun nafsi juga. Nggak boleh kita ini mengaku orang yang paling benar, nggak boleh. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kau berasa benar diri. Wallahu a'lam bima tattaqun. Hanya Allah yang tahu tentang kebersihan kita. Ketakwaan kita hanya Allah yang tahu. Jangan kalian itu mengatakan saya orang yang paling baik. Tidak boleh. Nah, kita berusaha untuk membersihkan hati. Setelah kita berusaha untuk membersihkan hati, jangan mengatakan nih saya paling baik. Tidak boleh juga, sombong jadi. Sini perlunya ngaji, ya. Perlunya ngaji jadi kita tahu
Jadi amalia yang sedikit melakukan kita dengan ilmu, caranya ilmu kita dapati, insya Allah jadi pahalanya besar. Makanya orang dulu itu bukan nilai banyak yang dikejar, bagaimana biar istiqomah walaupun sedikit. Ada doa Nabi, ya, beliau pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Ya Ibn Abbas, ini kalau Ibn Abbas namanya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Idza sa'altallaha fas'alil afwa wal afiyah. Ya Ibnu Abbas, kalau kau minta, mintalah nikmat sehat lahir batin. Ya kan? Bukan lahiriahnya doang sehat, tapi hatinya nggak sehat. Penyakit kronis namanya. Ya. Yang tahu jelek dan tidak jelek, yang tahu jelek dan baiknya hanya kita tuh diri kita. Balik insanu ala nafsihi basirah. Manusia itulah yang tahu dirinya masing-masing. Kita nggak tahu. Maka kita nggak boleh menjustik, nggak boleh memvonis orang lain. Wah jelek tuh nggak boleh. Ya, tapi tanda-tanda orang itu ada jeleknya kelihatan tak. Ya, cuman kita ini nggak bisa bedain. Itu ada orang yang ahli muka syafa, memandang seseorang itu kelihatan udah. Ya itu. Makanya siapa itu? Setiap orang yang beriman diberikan potensi itu. Diberikan itu. Kata Rasulullah, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati. Pandangan orang beriman itu melihat bukan dengan mini, bukan matanya, tapi mata batin. Mata batin ini terselubung daripada cahayanya Allah. Kelihatan itu orang, sebulan begini, sebulan begini, sebulan begini. Ya, kalau makan ngaji tersinggung, itu bukan berarti saya nyinggung. Itu semua kiriman Allah. Saya nggak ada niat nyinggung ke sini, zalim dong saya. Ya. Apa itu Ustaz ngaji nyinggung mulu? Terima dengan lapang dada. Kalau yang nggak kesinggung marah nggak? Nggak marah. Kenapa? Sebab dia nggak berasa. Tapi yang berasa itu berarti tersinggung. Jangan pakai marah. Yo bersihin hati kita. Oh iya nih kena saya. Ini pas ayah pisan itu. Gitu loh. Sehingga nanti nggak ada dendam di antara kita. Nggak ada salah, nggak ada jelek sangka. Ya tadi tuh kalau kau minta kepada Allah, mintalah nikmat sehat lahir dan batin. Lahirnya sehat, batinnya sehat. Nazib namanya, bersih. Begitu juga sebaliknya, jangan minta sehat batin tapi jasmaninya sakit. Batin mah cakep sehat orang, nggak pernah hasut, nggak pernah dengki, nggak macam-macam. Tapi sakit jasmaninya, enak kan? Mau jalan sholat jamaah kagak bisa. Ya, kenapa? Jasmani sakit. Yang bagus tuh lahir dan batin. Jadi ini kata Rasulullah SAW, Islam itu adalah bersih, suci, ajarannya bersih. Ya, maka hendaklah kalian bebersih. Maksudnya apa? Bersihkan zahir dan batin. Kenapa? Sebab tidak akan masuk surganya Allah kecuali orang yang punya sifatnya jiwanya bersih. Dalam hadis yang lain, budala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis shalah warasiyah. Nanti umatku banyak surga itu katanya bukan banyak sholat berpuasanya. Bukan. Umatku nanti kebanyakan masuk surga bukan banyak sholat dan puasanya. Akan tetapi yang pertama katanya salamatis sudur, jiwanya yang bersih. Bersih daripada sifat-sifat yang tidak baik. Yang kedua, wasakhoin nufus, jiwanya legowo. Gimana legowo? Hidup ini nggak pernah berasa tersaingi dan menyaingi. Legowo aja udah hidup. Memang semua Allah yang ngatur. Kadang-kadang kan dalam sekeluarga aja ada, jangankan orang lain, satu keluarga adiknya maju kita kagak, abangnya maju adiknya enggak. Itu memang sudah Allah atur semua begitu. Allah sudah pastikan masing-masing derajatnya. Ya, Allah yang pilih bukan kita. Bagaimana supaya kita punya jiwa yang legowo, jangan merasa tersaingi dengan orang lain. Rusak kalau makan kita hidupnya merasa tersaingi oleh orang lain. Kalau orang merasa tersaingi bakal dia nyaingin, akhirnya saling saing
Tiga, warahmati li jami'il muslimin. Umatku nanti kebanyakan masuk surga, dia punya sifat kasih sayang sesama muslim. Ya, gambarkan oleh Nabi, ya, al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Islam satu dengan yang lainnya bagaikan satu anggota. Kalau kuku kita cantengan, semua berasa meriang. Bukan kuku dua yang sakit, semua. Ente pernah sakit gigi nggak? Sakit gigi belum pernah. Mudah-mudahan sakit gigi terus. Tidak ada penyakit yang lebih sakit daripada sakit gigi. Ini kata ulama. Ya, tidak ada. La waja'aka la farahaka kafarhatil harus wala waja'aka kawaj'it turus. Tidak ada orang yang berbahagia kecuali pengantin baru, dan tidak ada orang yang paling sakit penyakitnya kecuali orang yang sakit nungging. Orang sakit gigi nggak ada yang jenguk. Ada nggak? Mau kemana bang? Ini teman gue sakit gigi, ada nggak? Nggak ada. Udah mau sakit banget. Tapi kata Maggie Z, mendingan sakit gigi daripada sakit. Ya, ini aja dah. Ya, mudah-mudahan lagi menjadikan bagian ilmu yang bermanfaat. Saya masih ada 3 acara lagi nih, pengen yang ngejar kalau gue angkat tangan. Ya, dari sini langsung ke Cimandis, langsung ke Celodong, langsung ke Bati Abri. Baik, mudah-mudahan sehat walafiat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرعوا برضاك ولا تولينا وليا سواك ولا